Kali ini kita membahas post production content. Nah, post production content antara lain terdiri dari pasca produksi konten. Itu apa aja sih kegiatannya? Pasca produksi adalah tahap akhir dari proses pembuatan konten itu sendiri, di mana semua elemen visual dan audio digabungkan dan menghasilkan produk yang akhirnya siap untuk dipublikasikan. Nah, tahap ini melibatkan banyak langkah seperti penyuntingan video, penyuntingan suara, color grading, serta kegiatan-kegiatan penambahan efek-efek lainnya. Dalam konteks pemasaran konten, pasca produksi ini memastikan pesan dan juga estetikanya itu dapat, dan ini harus sesuai dengan tujuan dari brand dan tujuan dari pemasaran kita, gunanya untuk menarik minat dari audiens itu sendiri. Aktivitas yang meliputi kegiatan pasca produksi konten itu antara lain meliputi pengeditan, kemudian juga kegiatan-kegiatan menambahkan atau menyisipkan foto-foto dan efek-efek lainnya, terus juga membuat animasi, kemudian juga membuat subtitle atau caption, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk nanti adalah di akhir adalah termasuk distribusi kontennya itu sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan ini itu perlu dilakukan secara bersimultan dan disesuaikan dengan rencana planning konten yang diharapkan sebelumnya. Kemudian kita juga perlu mengenal apa itu proses editing, karena proses editing ini termasuk salah satu dari kegiatan pasca produksi pembuatan konten. Proses editing itu adalah intinya dari pasca produksi. Dalam tahap ini, rekaman yang mentah itu diolah, kemudian dijadikan konten yang sudah siap saji. Nah, aktivitas ini akan meliputi beberapa tahapan. Pertama itu ada penyuntingan videonya. Jadi di sini itu termasuk kalau terjadi pemangkasan klip, pengaturan urutan, dan penambahan transisi itu termasuk di sini. Kemudian juga ada color grading. Nah, ini misalnya penyesuaian warna untuk menciptakan suasana tertentu, misalnya suasana yang dramatis. Nah, selanjutnya adalah penyuntingan audio. Nah, ini termasuk diantaranya adalah sinkronisasi dialog, efek suara, dan juga musiknya, serta penambahan efek visualnya, misalnya menambahkan elemen grafis, tulisan, animasi, dan juga memperkuat kesan-kesannya. Nah, untuk manipulasi foto tingkat lanjut dapat menggunakan Adobe Photoshop Tools-nya. Selain itu juga bisa menggunakan tools lainnya. Nah, Photoshop ini digunakan oleh fotografer, desainer grafis, seniman digital, dan juga profesional kreatif lainnya untuk mengedit, memanipulasi, dan juga menyempurnakan gambar secara digital. Photoshop ini adalah perangkat lunak yang biasanya itu serbaguna digunakan untuk pengeditan dan juga menambahkan efek-efek dari video kita sendiri. Misalnya digunakan untuk memanipulasi gambar, melakukan desain, menambahkan kalau ada grafis, menambahkan ada retouch yang perlu ditambahkan, dan termasuk juga jika ada detail-detail yang perlu dimasukkan di situ. Nah, Photoshop ini menyediakan fitur-fitur yang memang bisa mengedit, mengubah, menambahkan, memanipulasi, mentransisi, memasukkan efek, memasukkan suara, dan sebagainya, sehingga nanti akan menghasilkan keseluruhan total video kita yang siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya adalah desain grafis. Aktivitas desain grafis ini juga termasuk yang utama dan penting dilakukan pada kegiatan pasca produksi pembuatan konten, misalnya konten video. Nah, desain grafis ini memainkan peran penting karena dia dapat memperkuat daya tarik dari konten kita yang kita hasilkan itu. Yang perlu ditambahkan seperti misalnya infografik, ilustrasi, atau template itu sangat perlu dilakukan di mana di sini di desain grafis ini. Jadi ini itu bisa menambah kekuatan daripada brand kita, karena di sini biasanya letak identitas brand kita itu dimunculkan, dan ini membantu menyampaikan pesan yang lebih rinci dan lebih efektif pada konten kita tentang apa yang mau dicapai daripada si brand kita ini. Nah, tools yang bisa digunakan untuk melakukan desain grafis ini misalnya ada Photoshop, Illustrator, Canva yang juga sering dipakai, dan biasanya juga bisa menggunakan tools lainnya. Nah, selanjutnya itu ada tools untuk editing konten. Nah, beberapa perangkat lunak itu sudah sering digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pasca produksi bagian editing ini. Misalnya itu ada Adobe Premiere Pro. Nah, ini tools yang populer untuk penyuntingan video profesional dengan fitur yang mendalam dan untuk mengolah video. Ada juga DaVinci Resolve. Nah, ini adalah
Biasanya tools yang ideal untuk color grading dan untuk pengeditan yang terintegrasi. Selanjutnya ada CapCut. Ini alat pengeditan yang sudah populer ya di kalangan para anak-anak remaja juga, dan ini biasanya sering kali dipakai oleh content creator ataupun yang masih amatir. Selanjutnya juga Adobe After Effects. Nah, ini biasanya untuk membuat efek visual dan animasi dari konten. Selanjutnya ada Canva dan juga ada Adobe Spark. Ini biasanya yang paling efektif untuk membuat edit yang paling sederhana untuk desain-desain grafis. Nah, penggunaan tools ini tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, tergantung dari spesifik dari proyek konten yang dibuatnya itu, serta tingkat keahlian dan keterampilan dari tim editornya. Jadi kegiatan pasca produksi ini adalah tergantung bagaimana kebutuhan dan bagaimana yang akan diinginkan dari konten secara keseluruhan. Jadi konten-konten yang baik itu, yang konten yang berkualitas itu biasanya memang menggunakan tools-tools membantu kegiatan di pasca produksinya, terutama di bagian editingnya. Tapi tentu aja dengan adanya tools ini kita harus tetap memperhatikan jadwal kegiatan, karena tools ini kan biasanya sangat membantu sehingga memang membuat efisiensi waktu dan juga efisiensi dari biaya.